Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin, orang-orang tua saya, alim ulama, cerdik pandai, adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah, subuh ini kita masih diberikan izin oleh Allah untuk bertemu, bertatap muka, mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah sampai akhir hayat dan mati dalam keadaan Islam, kemudian diberikan syafaat nanti insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak ibu hadirin yang dimuliakan Allah, sebagaimana biasa setiap subuh Sabtu kita mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Jadi hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal yang biasa kita kenal dengan Imam Hambali. Nama kitabnya kitab Al-Musnad, lebih dikenal dengan nama Musnad Ahmad bin Hanbal karena banyak musnad lain. Ada Musnad At-Tayalisi, ada Musnad Musarhad, banyak musnad lain, tapi yang ini Musnad Ahmad bin Hanbal. Nama sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini namanya Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Jundub bin Junadah. Tapi kita lebih selalu kenal namanya dengan nama lain, Abu Dzar Al-Ghifari. Nama aslinya Jundub bin Junadah, tapi lebih kenal dengan nama Abu Dzar Al-Ghifari. Berasal dari satu daerah bernama Ghifar. Letaknya di antara Makkah dan Madinah. Jadi di antara Makkah Madinah ada satu daerah Ghifar. Ada juga menyebut Bani Ghifar, orang-orang Bani Ghifar, maka namanya dinisbatkan kepada nama tempat tersebut, Abu Dzar Al-Ghifari. Ini terdiri dari para perampok. Jadi bukan hanya satu orang perampok, tapi satu kabilah memang terkenal kabilahnya perampok, Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian beliau sebelum masuk Islam memang orang yang ahli beribadah. Jadi seketika masih musyrik pun memang rajin beribadah. Beliau sendiri mengaku kalau waktu pagi beliau menghadap ke matahari terbit tegak beribadah menurut agama dia, yakini agama musyrik. Beribadah menghadap matahari terbit sampailah panas. Ketika panas menyingsing sampai terasa agak panas, baru beliau berhenti. Jadi ketika masih sebelum masuk Islam memang sudah ahli ibadah. Tapi merampok juga. Jadi kalau ada orang sekarang waktu sholat Jumat jumpa, Idul Adha jumpa, Idul Fitri jumpa, tapi merampok juga. Ini sama Abu Dzar sebelum masuk Islam. Jadi beda orang Islam dengan tak Islam. Kalau Islam sesudah beribadah berhenti buat maksiat. Jadi kalau dua-duanya jalan, maksiatnya jalan, ibadahnya jalan, ini ciri orang musyrik dulu. Orang musyrik itu bukan tak beribadah, mereka beribadah juga. Cuman ibadahnya tak sesuai dengan yang digariskan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau orang pencari kebenaran. Ketika beliau dapat berita bahwa ada seorang nabi utusan Allah datang di kota Makkah bernama Muhammad, maka beliau segera bergegas dari kampungnya Bani Ghifar datang ke Makkah mencari mana itu nabi bernama Muhammad. Lalu beliau datang menemui Nabi, beliau menghadap Nabi dan mengucapkan syahadat langsung di depan Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan lain. Dulu matahari yang aku sembah, dulu yang aku sembah bintang, aku sembah berhala. La ilaha, tak ada Tuhan illallah kecuali Allah.
wa asyhadu anna Muhammadan, dan aku bersaksi bahwa engkau ya Muhammad Rasulullah, Rasul utusan Allah. Masuk Islam. Dan beliau mengaku sendiri, ana rabi', aku orang yang keempat masuk Islam. Tapi pernyataan yang keempat ini dianalisa oleh sahabat, oleh para ahli sirah. Apakah maknanya beliau yang keempat di antara seluruhnya, atau yang keempat di antara sukunya? Maka pendapat yang kuat mengatakan keempat di antara sukunya. Karena kalau dikatakan keempat di antara sahabat yang lain, banyak sahabat lain masuk Islam sebelum Abu Dzar Al-Ghifari. Tapi yang lain masuk Islamnya sembunyi-sembunyi. Ketika mereka masuk Islam, datang jumpa Nabi, syahadat, habis itu diam-diam mempertahankan keislamannya, disangka masih kafir padahal sudah Islam. Beda dengan Abu Dzar, ketika dia sudah bersyahadat di depan Nabi, dia keluar dari tempat persembunyian di depan orang banyak, lalu dia katakan, asyhadu an la ilaha illallah, hai orang kafir musyrik Makkah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah. Maka langsunglah orang kafir Makkah mengeroyok Abu Dzar, memukuli Abu Dzar Al-Ghifari. Ketika beliau sedang dipukul oleh orang musyrik Makkah, datanglah Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Menengok kejadian itu, Abbas datang, lalu Abbas beritahu kepada penduduk Makkah yang memukuli Abu Dzar, hai musyrik Makkah, apakah kalian kenal siapa Abu Dzar? Tidak, kata mereka. Ini Jundub bin Junadah, datang dari Bani Ghifar, kampungnya Ghifar. Mereka langsung berhenti. Kenapa? Karena mereka tahu ini kelompoknya Bani Ghifar, para perampok. Kalau bawa barang dagangan dari Makkah ke Madinah, ke negeri Syam, pasti lewat kampung dia. Nanti, jadi ada juga untungnya berasal dari kawan-kawan perampok. Jadi kalau ada berkawan sama perampok sekarang, jangan jauhi. Ada untungnya saat-saat tertentu. Ini orang berasal dari kampungnya para perampok. Kalau kamu sakiti dia, nanti barang dagangan yang akan dibawa pada perjalanan rihlatas syita'i was-shaib, perjalanan musim dingin, musim panas, nanti pergi ke negeri Syam, pasti lewat negeri mereka. Kamu akan diganggu. Selamat Abu Dzar Al-Ghifari. Kemudian beliau masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia tidak bersama dengan Nabi, tapi balik ke kampungnya, ke Bani Ghifar, menyampaikan Islam. Dan baru jumpa lagi dengan Nabi setelah perang Khandaq, lebih kurang tahun ketiga atau tahun keempat. Tahun kedua terjadi perang Badar, tahun ketiga terjadi perang Uhud, kemudian terjadi perang Khandaq. Setelah itu baru dia datang dari Bani Ghifar, bertemu lagi dengan Nabi Muhammad SAW, tinggal bersama Nabi di Madinah, barulah berhidup bersama Nabi sampai Nabi meninggal. Setelah itu beliau pindah ke Rabdah. Kemudian beliau orang hidup dalam keadaan zuhud. Yang sebelumnya perampok, hidup dalam kemewahan karena banyak harta hasil rampok. Kemudian setelah masuk Islam, berubah menjadi orang yang sangat lembut, sangat santun, hidup seadanya, hidup zuhud. Sampai-sampai kata Nabi, kalau kamu ingin melihat bagaimana zuhudnya Isa alaihi salam, tengoklah Abu Dzar Al-Ghifari. Contoh seorang sahabat Nabi yang sifatnya sampai kepada sifat kenabian Nabi Isa alaihi salam, Abu Dzar Al-Ghifari. Dalam satu riwayat disebutkan, Nabi kalau mau tersenyum dia panggil Abu Dzar. Hai Abu Dzar, datang kemari, tolong ceritakan bagaimana dulu engkau masuk Islam, kata Nabi SAW. Karena ingin menceritakan tentang Abu Dzar. Abu Dzar bercerita bagaimana dia mencari Nabi, meninggalkan agamanya yang lama. Di kampungnya ada satu patung namanya Naham. Jadi setiap daerah punya patung. Ada patung Lata, ada patung Uzza, ada patung Manat, ada patung Hubal, ada patung Jibti, ada Taghut, dan lain sebagainya. Banyak, ada yang punya nama, ada yang tak punya nama. Nama patung di kampung dia namanya Naham. Lalu dia, sebagaimana biasa, tradisi orang jahiliyah, datang memberikan sesembahan atau sajen. Kebetulan pagi hari itu dia membawa susu untuk patung Naham tadi. Dia bawa dalam bejana, dia letakkan sebelum berdoa, letakkan dulu susu untuk patung Naham.
Setelah selesai berdoa, ketika dia mau pulang, datang seekor anjing meminum susu yang dipersembahkan tadi. Dia tengok, dia amati. Habis susu yang dia bawa tadi diminum oleh anjing. Setelah itu anjing itu pun mengencingi patung Naham tadi. Di situ dia berpikir, kalau kemuliaanmu, hai patung Tuhanku Naham, minumanmu habis diminum anjing, lalu engkau dikencingi anjing, membela dirimu saja tak bisa, apalagi membela aku. Jadi lain otaknya. Jadi kalau masih ada sekarang orang mempersembahkan minuman ke patung, sudah abad 21, abad canggih, diletakkan juga minuman, nanas, dodol, segala macam, jeruk. Nah, ini lebih parah daripada masa Abu Dzar Al-Ghifari yang sudah sadar bahwa ini patung tak bisa mendatangkan manfaat, tak bisa menolak mudarat. Susunya diminum oleh anjing, setelah itu dikencingi anjing. Apa yang bisa disembah dari sembahan seperti ini? Itulah yang membuat dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari meninggal di suatu daerah bernama Rabzah pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, tepatnya tahun 32 Hijrah. Ketika beliau akan meninggal, maka menangislah istrinya. Menangis istri Abu Dzar Al-Ghifari, meneteskan air mata melihat Abu Dzar akan meninggal. Kata Abu Dzar, mengapa menangis? Kata istrinya, saya bersedih karena engkau akan meninggal dunia. Kata Abu Dzar, saya tak bersedih. Apa sebab tak bersedih? Karena Nabi pernah bersabda, siapa yang meninggal 3 anaknya lalu bersabar karena Allah, maka dia masuk surga. Dan ada 3 anak Abu Dzar meninggal dunia. Dia yakin dengan keyakinan itu dan dia tidak bersedih. Apa yang kita ambil pelajaran dari ini? Bahwa Abu Dzar untuk mengusir kesedihannya cukup dengan 1 hadis saja. Jadi kalau ada orang tahu tapi pengetahuannya belum mampu mengusir kesedihannya, maka baru sampai pada tingkat istri Abu Dzar. Tapi kalau sudah sampai pada Abu Dzar, pengetahuannya dapat mengusir kesedihannya. 1 hadis, 2 hadis. Hadis kedua menyebutkan siapa yang mati di gurun pasir dalam keadaan susah, dan aku termasuk dalam golongan itu, kata Abu Dzar. Dia berada di gurun pasir Rabzah dalam keadaan sulit, dan dia berharap dia termasuk dalam apa yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kita kaji selama ini, hadis-hadis Nabi, kabar gembira yang diberitakan Nabi tidak hanya sampai pada tingkat pengetahuan, tapi lebih daripada itu, di atas pengetahuan apa dia? Mampu mengusir kesusahan hati, kegundahan, kekecewaan yang sampai pada tingkat ilmu yakin, ilmu yang sampai pada tingkat keyakinan. Itu yang didoakan Nabi kepada Allah, waqsim lana min khasyatik wa minal yaqin. Ya Allah, ciptakan rasa yakin ke dalam hati kami, ma yahulu ma yuhawwinu bihi alaina musibatid dunya. Dengan keyakinan itu terasa ringan musibah di dunia. Jadi kalau belum sampai mampu dapat mengusir keresahan, kesusahan, ayat tafsir, hadis dan lain sebagainya, maka sesungguhnya dia belum lagi masuk ke dalam hati kita, dan kita berusaha sampai ke tingkat itu. Abu Dzar Al-Ghifari sanggup untuk mengusir kesusahan hatinya, kesedihannya dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah riwayat tentang sahabat Nabi bernama Abu Dzar Al-Ghifari yang hadis riwayat beliau kita kaji pada subuh yang berbahagia ini. Qala Abu Dzar Al-Ghifari, Abu Dzar berkata, Awsani amarani khalili bisab'in. Orang yang aku sayangi, orang yang aku kasihi, sahabat dekatku, yang dia maksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amarani bisab'in. Dia memerintahkan aku melakukan 7 perkara. Ada 7 yang diperintahkan Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Ini yang akan kita kaji insyaAllah satu persatu sampai akhir hadis yang disebutkan dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Rasulullah memerintahkan aku melakukan 7 perkara, kata Abu Dzar Al-Ghifari, dan ini diamalkan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu sampai akhir hayatnya. Yang pertama,
Apa diperintahkan Rasulullah kepada Abu Dzar? Amarani bihubbil masakin waddunu minhum. Rasulullah memerintahkan aku hubbil masakin, mencintai orang miskin, tapi tak cukup hanya sekedar cinta, waddunu minhum, mendekati mereka. Apa beda cinta dan mendekati? Ada orang sekedar cinta saja, dia kirim makanan, dia kasih pakaian, tapi dia tak pernah menengok orang miskin. Dia transfer dari kantornya masuk ke rekening panti jompo anak yatim, tapi tak pernah menengok. Apakah perbuatan itu tak baik? Baik, tapi dia tak menyentuh hati, tak menghilangkan kesombongan, tak menghilangkan keangkuhan, mengurangi rasa syukur kepada Allah. Beda dengan kalau mendekat langsung, nampak itu orang miskin menyuap nasi yang kita berikan, nampak orang yang membutuhkan memakai pakaian yang kita berikan, melihat kondisi keadaan mereka, maka menambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu besar nikmat yang diberikan Allah, begitu sedikit syukur yang sudah kita lakukan. Begitu banyak karunia Allah, begitu sedikit ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dipesankan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar, tapi bukan berarti pesan itu hanya berlaku untuk Abu Dzar sendiri, tidak. Itu berlaku untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Abu Dzar meriwayatkan ini kepada sahabat yang lain, sahabat menerimanya, diriwayatkan pada tabi'in, sampailah pada masa Imam Ahmad bin Hanbal, beliau tulis dalam kitabnya, sampailah kepada masa kita sekarang. Maka pesan ini berlaku bihubbil masakin, kita di umat Nabi Muhammad, dan termasuk orang yang ikut sunnah Nabi dan sunnah khulafa ar-rasyidin, sunnah para sahabat Nabi, maka kita lakukan bihubbil masakin, cinta kepada orang miskin. Bagaimana kasih sayang kepada orang miskin? Memberikan apa yang ada pada kita. Yang wajib namanya zakat, yang sunat namanya sedekah. Ada sedikit maka kita berikan. Ada tradisi di tempat kita bahwa menyambut bulan Ramadan bersedekah, diundang anak yatim, bagi kepada fakir miskin. Bahwa pada saat ada keluarga, ada saudara meninggal dan lain sebagainya, kita berikan. Ini baik, tradisi yang baik, tapi ada yang perlu diperbaiki. Bahwa orang-orang susah itu tidak hanya makan butuh pakaian saat mau Ramadan saja. Bahwa mereka tidak lapar saat ada orang meninggal saja. Itu sifatnya temporer, sifatnya saat momen-momen tertentu, tapi mereka butuh pada saat waktu yang lebih panjang. Momen lain dimanfaatkan. Atau ada juga model pemberian yang sifatnya membuat dia ketergantungan, keterikatan pada orang tertentu, hanya memberikan apa yang dia butuhkan. Bahwa itu perbuatan baik, tapi alangkah lebih baik jika dia diberikan bantuan yang produktif. Itu diajarkan Nabi SAW kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Amarani, Rasul memerintahkan aku yang pertama bihubbil masakin, kasih sayang kepada orang miskin. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan Allah Subhanahu Wa Taala, salah satu sifat orang yang mendustakan agama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, adalah orang yang tidak memperdulikan nasib orang miskin. Jadi Bapak dan Ibu hadirin dimuliakan Allah, kalau 14 abad yang lalu Nabi sudah memesankan supaya kasih sayang kepada orang miskin, lalu kita tengok zaman sekarang bahwa kita sampai saat ini kasih sayang pada orang miskin, alhamdulillah. Tapi ada orang-orang bukan berkasih sayang pada orang miskin, bukan sekedar mengucapkan kata kasar kepada orang miskin, bahkan memakan jatah orang miskin. Na'udzubillah. Udah jelas-jelas namanya raskin, beras untuk orang miskin, dibantai juga. Subsidi untuk orang miskin. Bantuan jaminan kesehatan untuk orang miskin, dibabat juga. Tak ada kepedulian pada orang miskin. Mati sudah hati, tak lagi peduli menengok orang miskin. Hadis ini mengingatkan kita lagi. 14 abad sudah umur hadis ini disampaikan Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari, bihubbil masakin, kasih sayang. Digunakan kata hub. Hub artinya kecenderungan pada sesuatu. Ini sudah jadi bahasa kita, hub. Lalu kita tanya, kamu hobi apa? Hobi, suka. Kesukaan kamu apa? Oh, ini banyak cabang olahraga, sukanya ini, disebut hobi.
Oh, saya banyak makanan tapi sukanya ini. Kesukaan kepada sesuatu, begitu pula lah sukanya kita kepada orang miskin. Bukan kita suka pada kemiskinannya, lalu kita pertahankan dia harus tetap miskin. Enggak, tapi kita berbagi kepada orang lain karena kemiskinan dan keberadaan adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bihubbil masakin wadunu ilaihim, cinta kepada orang miskin dan mendekati orang miskin. Dalam Islam kalau kita tengok, kita tak hanya disuruh sekedar menolong orang miskin, tapi merasakan perasaan orang miskin. Karena mustahil kita akan sayang kalau kita tak kenal. Makanya ada kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Maka untuk sayang kepada orang miskin, kita mesti kenal itu orang miskin. Bagaimana mengenal orang miskin? Merasakan apa yang dirasakan orang miskin. Orang Islam tak diajarkan Nabi, Allah tak mengajarkan hanya sekedar simpati, kasihan, tak sampai hati, tak hanya itu, tapi merasakan perasaan orang miskin. Kita tak disuruh, hai orang Islam, lapar itu sakit, tak hanya begitu, tapi kita disuruh memang benar-benar lapar. Bagaimana rasanya tak makan? Itu yang kita rasakan dari pagi sampai petang. 1 bulan lamanya kita rasakan sakitnya orang miskin. Tapi namanya manusia ini lupa. Lewat Ramadan masuk Syawal, lupa lagi bagaimana sakitnya lapar. Disuruh lagi puasa 3 hari dalam sebulan, 13, 14, 15. Lupa lagi karena sedikit. Disuruh lagi tambah sunat, hari Senin, hari Kamis. Lupa juga, maka puasa. Hari ini puasa, besok tak puasa. Lusa puasa, setelah puasa. Untuk apa ini? Untuk mengingat bagaimana sakitnya orang miskin. Tapi karena puasanya tidak merasakan orang miskin, maka tetap tak simpati. Setelah puasa sedemikian banyak, tetap tak kasihan pada orang miskin. Kenapa? Karena caranya tak benar. Nabi berpuasa tidak merubah caranya berbuka. Berbukaannya tetap air putih dan korma. Tapi orang Islam dah. Makanan ini dialihkan. Makan pagi, makan siangnya dialihkan ke maghrib. Akhirnya tak menyentuh, puasanya tak memberikan efek apa-apa. Kenapa? Karena dilaksanakan tidak sesuai tuntunan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita merasakan perasaan orang miskin, tapi tak dipahami secara tekstual. Oh, kalau begitu yang dirasakan hanya laparnya saja. Tidak, kita rasakan semua yang dia rasakan. Sebelum kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang miskin, jangan pernah akan muncul kasih sayang dalam hati terhadap orang miskin. Mustahil, tak mungkin. Jadi kalau mau merasakan perasaan orang miskin, ya dicobalah agak 1 hari miskin. 1 hari saja. Hari libur, Sabtu Minggu ini coba miskin. Dibuang dulu kunci mobil, tapi jangan jauh-jauh. Coba jalan kaki sehari ini, atau naik oplet hari ini, barulah bisa merasakan, oh begini rasanya orang miskin. Mengapa pembuat keputusan untuk orang miskin itu tak sesuai? Karena tak pernah merasakan perasaan orang miskin. Dalam Islam diajarkan, la yu'minu ahadukum, kamu belum beriman hatta yuhibba li akhik, sampai kamu sayang pada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sebagaimana kamu sayang pada dirimu sendiri. Bagaimana mungkin mau sayang pada orang lain sebelum kita bisa merasakan perasaan orang lain? Pesan Nabi yang pertama kepada Abu Dzar, maka kata Nabi SAW, amarani, Rasul memerintahkan aku bihubbil masakin wadunu ilaihim, mencintai orang miskin dan mendekati orang miskin. Dari kedekatan itu akan muncul kenal. Dari kenal akan muncul merasakan perasaan yang sama. Dari perasaan yang sama akan muncul rasa sayang. Dari rasa sayang muncul tolong menolong kepada orang miskin. Yang kedua, kata Nabi SAW kepada Abu Dzar, wa amarani, Rasul memerintahkan aku anzura ila man huwa duni, supaya aku menengok orang yang berada di bawahku, wala anzur ila man huwa fauqi, tidak menengok kepada yang ada di atasku. Nasihat yang kedua, perintah kedua dari Nabi kepada Abu Dzar, hai Abu Dzar, tengok ke bawah, jangan tengok ke atas. Tapi ini jangan dipahami, digeneralisir dalam semua urusan. Menengok ke bawah dalam urusan dunia. Untuk apa? Supaya datang syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang hanya menengok ke atas, hilang syukurnya.
Orang yang hanya memperhatikan ke atas, tak pernah mengucapkan Alhamdulillah. Yang ada hanya mengeluh dan berkeluh kesah sepanjang usia. Tak pernah bersyukur. Kenapa? Karena menengok di atas. Mengapa dia dapat ini? Mengapa dia begini? Mengapa dia begini? Kalau percaya, tak percaya, kita praktekkan subuh ni menengok ke bawah. Jangan tengok ke atas. Kalau mau tengok ke atas, kita akan berkeluh kesah. Mengapa Sabtu yang lalu mikrofonnya bagus? Mengapa di masjid lain masjidnya kecil tapi suaranya mantap? Kita akan berkeluh kesah. Tapi kalau kita tengok ke bawah, masih syukur ada mikrofon. Zaman Nabi tak ada mikrofon sama sekali. Datang syukur kita. Tapi dalam saat-saat tertentu. Jangan pula salah pasang. Remaja masjid Mutmainnah lalu dipraktikkan ini hanya menengok ke bawah. Nanti habis selesai S1 kalau ada kawan mengajak, ayo daftar S2. Kata Ustaz kemarin hadis Abu Zar tak usah tengok S2, S3, S1 saja cukup. Oh tak, bukan itu maknanya. Dalam saat tertentu yang menimbulkan efek positif, membangkitkan rasa syukur, maka itu akan membangkitkan rasa syukur kalau kita menengok ke bawah. Oleh sebab itu, kita diajarkan lewat perintah Nabi kepada Abu Zar, an anzura ila man huwa duni, supaya aku menengok orang yang berada di bawahku, wala anzura ila man huwa fauqi, tidak menengok mendongak ke atas sehingga melupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, di zaman modern masa masyarakat hidup pada masa masyarakat konsumtif, semua materialistik, konsumtif, materialistik, komplitlah sudah penyakit zaman ini. Satu-satunya obat adalah menengok ke bawah. Tapi tidak berarti bahawa dengan menengok ke bawah lalu umat Islam jadi pasif, lalu sulit untuk diajak berkembang. Bukan itu maknanya. Pada saat tertentu merenung dalam hati, menengok sekeliling, membangkitkan rasa syukur. Oh, ternyata begitu besar nikmat yang diberikan Allah. Baik dalam bentuk nikmat fisik, baik dalam bentuk nikmat keluarga, baik dalam bentuk nikmat materi, apapun namanya, tengok ke bawah, jangan tengok ke atas. Tapi dalam masalah ibadah, kita disuruh menengok ke atas. Dalam masalah puasa sunat kita, tengok orang yang lebih rajin. Dalam masalah bacaan ayat-ayat solat, tengok orang yang lebih panjang bacaannya. Dalam masalah mengikuti pengajian, tengok orang yang lebih aktif. Kalau tidak, kalau inilah dipasangkan pada semua perkara, semua hal, maka ibadah kita tak akan meningkat. Jadi menengok ke atas dilarang, menengok ke bawah disuruh dalam hal-hal tertentu. Dan itu kita laksanakan untuk menambah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa amarani, Rasulullah perintahkan aku an asilar rahim, supaya aku menyambung silaturrahim, agar tetap menyambung silaturrahim. Wa in adbarat, meskipun orang yang mau disambung itu memutuskan. Kalau dipotong, memerintahkan aku bersilaturahim itu ringan, karena bertutur kata, bertegur sapa, kunjung mengunjungi pada orang yang memang respon pada kita, itu senang, itu mudah. Tapi di ujungnya, wa in adbarat, meskipun dia memutuskan silaturahim kepadamu, oh itu berat. Kita sudah berusaha bertegur sapa baik, diucapkan Assalamualaikum, jangankan jawaban Waalaikumsalam, hidungnya pun tak menyaut. Kita sudah datang bersilaturahim baik-baik, jangankan diberikan minuman, pintu pun tak dibukakan, SMS tak dibalas, telefon tak diangkat. Sanggupkah kita tetap menyambung silaturahim? Kalau menurut hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zar, wa amarani, Rasulullah perintahkan aku an asilar rahim, tetap menyambung silaturahim. Wa in adbarat, meskipun orang yang perlu disambung itu memutuskan, bersikap keras dan kasar, menolak dan lain sebagainya, namun tetap ingin menyambung tali silaturahim. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan kepada Abu Dzar ni nampaknya dari awal agak berat. Berkasih sayang kepada orang miskin, menengok ke bawah tak menengok ke atas, menyambung silaturahim meskipun berat. Kenapa? Karena sikap yang tak respon terhadap perbuatan baik yang kita lakukan. Tapi disitulah letak nilai. Kalau Nabi memuji Abu Dzar, kalau kamu mau melihat
Ada orang yang sampai tingkat zuhud seperti Nabi Isa. Tengok Abu Dzar. Mengapa? Karena beliau sanggup melakukan apa yang tak sanggup dilakukan oleh orang lain. Mengulurkan tangan kepada orang yang sanggup mengulurkan tangan, mengucapkan kata-kata baik kepada orang yang menurut perkiraan kita akan berkata-kata baik. Senyum kepada orang yang membalas senyuman, ringan, tak berat. Tapi ketika pada orang yang keras, yang menyakitkan, tapi kita sanggup berbuat baik, disitulah letak kelebihan seorang mukmin. Di situ pula lah letak kelebihan Abu Dzar Al-Ghifari. Dan kita disuruh mengikut sunnah Nabi dan sunnah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Nabi hadirin yang dimuliakan Allah, tak banyak orang sanggup melakukan ini, tapi kita bukan ingin mengikut orang kebanyakan. Kita ingin melakukan apa yang dilakukan oleh orang yang baik, dan kita berusaha menjadi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, wa amarani, Rasulullah perintahkan aku alla as'ala ahadan syai'an, supaya jangan meminta-minta kepada orang lain syai'an, walaupun sedikit. Tak meminta walaupun sedikit. Masalah minta-meminta ini seringkali konotasinya, oh kalau begitu meminta ini orang miskin, orang fakir, orang melarat. Belum pasti, banyak juga orang yang mampu, orang yang kaya, orang yang punya kelebihan finansial, tapi mentalnya mental fakir, meminta-minta, mental pengemis. Ini yang diajarkan Nabi SAW kepada Abu Dzar. Wa amarani, Rasul perintahkan aku alla as'ala, supaya saya tak meminta ahadan, tak meminta kepada seorang pun syai'an, tak meminta syai'an walaupun sedikit. Kemana kita meminta? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada manusia, manusia itu fakir. Meminta kepada manusia, manusia itu miskin. Memohon kepada manusia, manusia diberi. Kita meminta bukan kepada yang diberi, kita meminta kepada yang memberi. Kita tak meminta kepada yang fakir, kita meminta kepada yang ghani, yang maha kaya. Siapa dia? Wa huwal ghaniyul hamid. Dia yang maha kaya dan maha terpuji, Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwa kita ingin meminta kepada manusia, bahwa perbuatan itu dilarang oleh Nabi kepada Abu Dzar. Kenapa? Karena meminta kepada manusia akan merendahkan muru'ah, akan merendahkan martabat di hadapan manusia. Meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang selalu kita ucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah ya Allah, kepadamu juga kami nasta'in, meminta bantuan, meminta pertolongan. Tapi hadis ini tidak dipahami sepotong. Oh kalau begitu kita tak lagi meminta bantuan. Kalau begitu Masjid Akramun Nas tak lagi minta buat proposal ke Kesra untuk minta dana dan lain sebagainya. Itu beda. Kalau masjid meminta dana ke pemerintah, kata minta itu mesti dirubah. Dia tidak meminta, itu mengambil. Apa beda minta dan mengambil? Kalau meminta kita di bawah minta, kita tak minta, kita sedang mengambil hak kita. Jadi pengurus ketika datang berjumpa, sedang apa Pak? Kami mau mengajukan permohonan bantuan. Tidak mengajukan, kami mau mengambil bantuan. Itu memang sudah hak kita. Cuman mereka diberikan kuasa untuk mengaturnya. Kita mengambil hak kita. Oleh sebab itu jangan merasa rendah bahwa kita meminta-minta. Oh tidak, makna meminta-minta memang tak ada hak sama sekali. Lalu kita meminta kepada orang lain, itu yang dilarang oleh Nabi SAW. Dalam Islam diajarkan sesuai hadis ini. Wa amarani, Rasulullah perintahkan aku, kata Abu Dzar, alla as'ala ahadan, supaya jangan meminta-minta kepada orang lain syai'an, walaupun sedikit, yang remeh-temeh dan lain sebagainya. Sampai-sampai dalam ungkapan ulama tasawuf, kalau sampai saya minta seseorang mengambilkan tongkat saya, berarti saya sudah menghilangkan tawakal saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini bukan hadis Nabi, ungkapan ulama tasawuf yang menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai untuk memintakan ambilkan tongkatnya pun tak mau. Kenapa? Karena semua mesti dilakukan sendiri karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi perbuatan meminta-minta bukan dari ajaran Islam berdasarkan hadis. Itu yang keempat. Yang kelima, wa amarani, Rasulullah memerintahkan aku, wa amarani, Rasulullah memerintahkan aku
an aqula bil haq, supaya aku mengucapkan hak kebenaran, walau kana murran, wa in kana murran, walaupun mur, pahit, mengucapkan, mengungkapkan, mengatakan kebenaran walaupun pahit. Ini mungkin ini amat sangat berat. Kalau zaman Abu Dzar saja berat, apalagi di zaman sekarang. Kalau pada zaman khalifah yang saleh saja berat, apalagi zaman sekarang. Mengucapkan kebenaran konotasinya dalam banyak kasus. Seorang sahabat berteman dengan orang yang tak melaksanakan perintah Allah, mengucapkan agama Allah berat, maka di situ letak nilai jihad. Seorang ulama hidup di bawah kekuasaan penguasa yang zalim, mengucapkan yang hak berat, di situ letak nilai jihad. Seorang suami hidup di tengah rumah tangga, atau sebaliknya seorang istri mendapatkan suami yang tak saleh, atau sebaliknya mengucapkan yang hak berat, di situ letak ungkapan ini. Seorang bapak mendapatkan anak, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan anak yang tak saleh, mengucapkan kata, mengajak salat, menyuruh perbuatan baik, menyuruh menutup aurat, berat, lidah itu berat. Tapi di situ pula dah letaknya. Wa amarani an aqula bil haq. Rasulullah perintahkan aku untuk mengucapkan yang hak, walau kana murran, walaupun pahit. Itu mungkin yang dialih bahasakan ke peribahasa kita. Ucapkanlah kebenaran walaupun pahit. Mengapa disebut pahit? Pahit di lidah, berat di hati, ada rasa sungkan, ada rasa segan, ada rasa tak enak hati dan lain sebagainya. Kita tak menengok hati kita. Oh, bahwa ini berat untuk saya katakan, bahwa mungkin orang lain tersinggung. Kita tak pikirkan itu. Karena kalau memikirkan itu, tak akan pernah terucapkan yang hak tersebut. Memikirkan yang lain-lain. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa in tuti aktsara man fil ardi, kalau kamu ikutilah selera orang banyak, yudilluka an sabilillah. Jadi kalau sudah menurut kita benar, baik, kita ucapkan. Bahwa akan ada orang tersinggung, bahwa akan ada orang yang sakit hati, itu sudah sunnatullah, itu sudah hukum alam, pasti akan ada. Tapi kita tak disuruh memikirkan ketersinggungan orang lain. Kita hanya menyampaikan apa yang perlu disampaikan menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, wa amarani, Rasulullah perintahkan aku untuk mengatakan yang hak walau kana murrah, walaupun pahit. Yang keenam, wa amarani, Rasulullah perintahkan aku, kata Abu Dzar, alla akhafu fillah, supaya aku tak pernah takut fillah dalam hal melaksanakan agama Allah. Lau mata lain, tak pernah takut kecaman, ejekan, sumpah serapah, caci maki. Makna lau mata lain, kecaman orang yang mengecam. Ini Al-Quran, ini sunnah, ini ajaran Islam. Kalau kita lakukan, tak semua orang senang. Baik keluarga, tetangga, kerabat, orang dekat, siapapun pasti ada tak senang. Dan kata Nabi SAW, hai Abu Dzar, laksanakanlah tuntunan Allah ini, jangan pernah takut lau mata lain, kecaman orang yang tak senang. Kalau ibu-ibu istiqamah menutup aurat, maka orang yang tak menutup aurat pasti tak senang. Maka keluar sumpah serapahnya. Walaupun mungkin tak sumpah serapah, paling tidak sindir menyindir akan terjadi. Maka dalam hal ini berani. Seorang suami rajin melaksanakan salat berjamaah, rajin mengikuti pengajian di tengah masyarakat yang tidak seperti itu, akan keluar menerima lau mata lain, kecam mengecam, maka akan sabar menyikapi seperti itu. Anak muda dengan beragamnya kehidupan zaman sekarang tak dapat diceritakan, kita bisa tengok sendiri. Lalu ada yang istiqamah melaksanakan ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mengamalkan sunnah Rasulullah. Ada perbuatan kecaman, ungkapan kata-kata tak baik, maka dalam hal ini pesan Nabi yang keenam kepada Abu Dzar, wa alla akhafu fillah, supaya aku tidak takut dalam hal mengamalkan ajaran agama Allah, lau mata laib. Kita berbuat bukan kena orang lain. Maka ada istilah pepatah, anjing menggonggong kapilah berlalu. Apapun cakap kecaman orang lain,
kita akan tetap melakukan apa yang benar menurut Al-Quran dan Sunnah. Karena kalau ikutlah gonggongan anjing, kita berjalan dia menggonggong, kita berhenti pun dia menggonggong juga, tak akan pernah berhenti. Oleh sebab itu, lakukan apa yang benar menurut Allah dan Rasulullah SAW. Yang terakhir, yang ketujuh, apa kata Rasul SAW? Wa amarani, Rasulullah SAW perintahkan aku untuk melakukan perbuatan yang baik. Wa amarani an aqula, wa amarani an, Rasulullah memerintahkan aku untuk melaksanakan kebaikan. Tak perlu, kalau yang keenam tadi diperintahkan untuk supaya tidak memperdulikan cakap orang banyak, tak peduli memperdulikan kecaman orang banyak. Maka yang terakhir, Rasulullah memerintahkan aku untuk beramal hanya mengharapkan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena disitulah letak inti daripada puncak daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pesan Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari, 7 pesan beliau dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang baik kita laksanakan, yang sudah kita laksanakan kita dapat istiqamah. Andai pun tak dapat kita laksanakan, maka kita berusaha. Disitulah letak nilai jihad kita fisabilillah. Saat ini kita tak seperti Abu Dzar ikut perang bersama Nabi. Kita tak seperti Abu Dzar keluar berhadapan dengan orang musyrik mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai dipukuli orang banyak. Tak. Kita mau bersyahadat, mau solat sunat, mau mengajak orang berbuat baik, tak ada yang melarang kita. Tapi perjuangan kita sekarang, kalau ditengok-tengok, banding-banding, satu sisi mungkin lebih ringan, tapi di sisi lain justru lebih berat. Oleh sebab itu dalam hal ini, maka kita perbanyak berbuat baik sesuai dengan apa yang disebutkan Nabi SAW. Teks hadis ini sudah saya muat di dalam blog, bisa dibuka, sudah saya masukkan teks dan terjemahannya. Riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Al-Musnad, diriwayatkan dari sahabat Nabi Abu Dzar Al-Ghifari. Bapak dan Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah hadis yang kita kaji subuh ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf banyak kata tak berkenan di hati. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Sebagaimana biasa kita lanjutkan tanya jawab, baik berkaitan dengan hadis ini ataupun dengan masalah-masalah lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.